Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Indahnya di pagi yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu sehat dan bahagia di Ramadan tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala ya ibu-ibu ya. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema misteri rizki. Rizki aja ada misterinya ya ibu-ibu ya. Siap ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio. Pagi ini Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan dan kita akan simak bersama-sama penjelasan tentang materi kita pagi hari ini, misteri rizki bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala toha rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, terkhusus di Ramadan seperti ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ngaji kita pagi ini tentang rizki, misteri rizki. Jadi bukan hanya Gunung Merapi doang yang punya misteri, bukan hanya Mak Lampir yang punya. Rizki juga misteri.
Kadang ada orang bilang rezeki itu kayak bayangan. Kalau kita lari kenceng, dia juga ikut lari. Kalau kita berhenti, ya ikut berhenti. Diuber ngalor ternyata adanya ngidul. Diuber ngidul ternyata adanya ngalor. Wis itu rezeki. Akhirnya ya ngalor ngidul. Rezeki itu adalah segala yang dikaruniakan oleh Allah kepada setiap hambanya. Maka salah kalau orang bilang katanya saya nggak ada rezeki hari ini. Loh, dia masih hidup kok nggak ada rezeki. Memang sebagian kita itu mengkonotasikan bahwa rezeki itu adalah harta benda. Sehingga kalau dia nggak punya duit bilangnya nggak punya rezeki. Kalau duitnya dikit biarnya rezekinya seret dikit. Padahal dia napas ya lancar ya. Nah, kalau napasnya udah seret lah. Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan rezeki itu ada beberapa tingkatan. Al-malu, harta benda, huwa adna darajati rizki. Ini tingkatan rizki yang paling rendah. Siapapun bisa memperoleh harta benda ini. Mau Islam, mau enggak, mau taat, mau enggak, semuanya diberi oleh Allah. Maka dikategorikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tingkatan rezeki yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua wal afiyah, sehat afiat. A'la darajati rizki, termasuk tingkatan tinggi dalam urusan rizki. Banyak duit tapi kalau penyakitan, sofanya harganya 100 juta tapi pantatnya bisulan. TV-nya lebarnya 200 in tapi matanya belekan. Apa bisa nonton? Nah, iya. Nah, biar fasilitasnya luar biasa tapi kalau nggak sehat, nggak enak. Afiat. Kemudian wasalahul abna afdalu anwa'i rizki. Soleh dan solehahnya putra putri kita ini yang afdol dari macam-macam rizki. Kita orang tua pontang panting sampai P-nya terhitung banyak, pergi pagi pulang petang, pala puyeng, pantat pedes, pinggang pegel. Udah kebanyakan. Itu demi siapa? Demi anak. Kameramen sampai lembur sampai ngantuk-ngantuk ya demi calon istri belum nikah. Calon anak. Maka ketika kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, ini rezeki yang luar biasa. Dan tingkatan rezeki yang paling sempurna, waridho rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Dan ridhonya Allah ini adalah rezeki yang paling sempurna. Jadi jangan membatasi rezeki itu hanya masalah harta benda saja. Semua yang diberikan oleh Allah yang ada saat ini adalah kelengkapan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak doa kita selalu memohon rezeki. Apakah dalam doa kita itu minta rezeki atau minta duit? Minta rezeki. Maka rezeki itu lebih luas daripada harta benda. Kalau hanya cuma punya duit tapi penyakitan, banyak duit tapi anaknya pada narkoba, naudzubillah, maka pengennya kita ini yo banyak duit, ya badan sehat, anak-anak soleh solehah, Allah ridho sama kita, wis komplit insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Masih semangat ya ibu-ibu? Puasanya tetap semangat ibu-ibu? Insya Allah. Baiklah jamaah Sinpo TV, sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu misteri rizki. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya siapa?
Iya, silakan. Tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Halimah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kenapa Allah membedakan rizki setiap hambanya? Mohon izin dijawab Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Adi dari Kudus, Jawa Tengah. Pertanyaannya, apa benar rezeki sudah dijamin oleh Allah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz kita. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, pertanyaan pertama, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Yang pertama, kenapa Allah beda-bedain ngasih rezeki ke hambanya? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang manjung. Dalam ayat Quran yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Dan Allah melebihkan antara satu dengan yang lain dalam urusan rizki. Dan ini adalah letak kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan Bu, kalau seandainya orang di Pulau Jawa ini semuanya kaya raya, semuanya kaya raya, ibu genteng bocor, siapa yang mau betulin? Ngapain kerja, wong duit udah banyak. Seandainya orang seluruh di Jakarta dan sekitarnya ini kaya raya, pagi-pagi pengen makan nasi uduk, siapa yang jualan? Nah, masak sendiri repot. Nah, ibu mau syuting ya, mau jadi kameramen siapa? Ngapain dah banyak duit, ya kan? Inilah letak kehadiran Allah. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Allah mengatur alam raya ini dibikin ada yang berbeda-beda itu karena memang inilah kemahaadilan Allah. Yang diberi oleh Allah karunia duit banyak, ya nyadar diri bahwa ia disebut kaya itu karena ada yang miskin. Coba kalau kaya semua. Orang disebut ganteng karena ada yang coba kalau ganteng semua. Orang disebut cantik juga karena ada yang maka kalau ibu pengen kelihatan cantik, jangan duduk di samping orang cantik. Lah ya bener gak nih usulan saya nih? Iya. Kalau pengen kelihatan tinggi, jangan berdiri di samping orang yang tinggi. Pertanyaan yang kedua, bener nggak rezeki ini dijamin oleh Allah? Iya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua yang ada di alam raya ini semua kebutuhannya udah dijamin oleh Allah. Kalau kadang kita kalau mau agak sedikit berpikir loh Bu, cecek itu nggak bakalan bisa ngejar nyamuk. Wong cecek ngerayap, nyamuk terbang. Tapi ketika Allah akan ngasih rezeki ke cecek, ini tuh cecek lagi duduk disamperin sama nyamuk, gleb, no makan, cicak. Terus puasa-puasa nyanyi begitu. Walaupun begitu ya kalau kita iya. Kadang kita mau berpikir lagi, kadang ada hewan yang nyempil di dinding. Kalau orang dulu tinggi, kalau orang kampung Jawa dulu. Lah, kok ya bisa ada rezekinya, bisa hidup, bisa belum pernah kita dengar mereka kena penyakit busung lapak. Rezeki yang diberikan oleh Allah dan semua dijamin oleh Allah. Orang atau makhluknya yang rezekinya sudah tidak ada maka akan dimatikan oleh Allah. Orang yang atau kalau dalam kondisi ini misalnya manusia yang sudah tidak ada rezekinya, berarti dia akan diambil oleh Allah.
Ketika masih ada rezeki, berarti dia siap hidup. Memang rezeki dijamin oleh Allah, jangan langsung kalau dijamin berarti nggak usah kemana-mana lah, di rumah aja. Loh, rezeki dijamin, kerja itu ibadah. Jauh-jauh dari Tangerang ke sini, ini ibadah nyampe sini, ibadah. Masalah rezeki udah dijamin oleh Allah, masalah ia datang dari rumah ke tempat kerja, ini ibadah. Ya, makanya ibu datang ke tempat usaha, ke tempat dagang, seandainya dagang, itu bagian dari ibadah. Kalau rezeki udah diatur, udah dijamin oleh Allah. Kalau memang kita kok dijatah segelas, biar panting pontang sampai P-nya banyak tadi itu, ya tetap segelas. Tapi pontang pantingnya kita itu dihitung ibadah. As-sawab ala qadrit ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan memperolehnya. Nah, kita berpahala melalui jalur kerja, semakin sulit ia menjalani pekerjaan itu, maka semakin besar nilai pahalanya. Lah, kalau kok orang rezekinya mudah, yuk bisa jadi ia jalur pahalanya bukan dari kerjaannya, tapi dari lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kewajiban kita ini hanya berikhtiar dan berusaha. Masalah rezeki sudah diatur oleh Allah. Cuman kadang ini kita ini terhadap sesuatu yang udah dijamin malah deg-degan, khawatir. Tapi sesuatu yang tidak dijamin kita tenang-tenang aja. Bahwa masuk surga neraka kan gak ada yang jamin. Tapi kayaknya kita asik-asik aja. Tapi masalah rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan pada tema pagi hari ini, yaitu misteri rizki, bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa rezeki ini memang sudah dijamin oleh Allah sebagiannya, tapi kita berikhtiar untuk mencarinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bahwa Allah memberi rezeki itu dengan berbagai macam cara. Ada yang rizki dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini rizkinya dijamin oleh Allah. Ada yang kedua, bahwa rizki itu diberikan oleh hamba-hamba istimewa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang punya nilai ketakwaan yang istimewa, maka akan diberi oleh Allah rezeki yang istimewa pula. Secara zahir kayaknya kerjanya nggak begitu kasar, nggak begitu banget, tapi ternyata kok rezekinya. Nah, ini karena ada keistimewaan yang ia punya. Ada rezeki itu yang disesuaikan tingkat usahanya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa Allah itu memberikan kepada siapapun disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Makalah yang sering kita dengar, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh atau akan dapat. Agamanya apapun,
keyakinannya apapun, kalau dia yang kerjanya maksimal, maka dia yang akan memperoleh dengan maksimal. Ada yang Allah memberi rezeki itu karena pernikahan. Yang punya rencana nikah ya segera. Yang ibu mau mantu jangan ditunda-tunda. Nggak usah nunggu pelantikan presiden. Kelamaan yang juga nggak ngaruh ya kan? Iya. Allah memberi rezeki kalau dia masih sendiri, buat sendiri. Allah memberi rezeki kalau dia berdua dengan istrinya, ya akan direzeki berdua. Kalau punya anak satu, yaitu dua, yaitu makin banyak anak, banyak. Jangan takut nambah, wis. Ada rezeki yang karena orang itu rajin sedekah, maka nggak ada kamusnya orang rajin sedekah jatuh bangkrut. Pernah dengar nggak Bu? Di TV, di koran atau apa, atau di medsos ada orang jatuh bangkrut gara-gara ia rajin, justru malah makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pengen rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, ya latihan sedekah. Kalau memang belum bisa, ya setiap ngaji nggak apa-apa lah 50.000 ya. Biasanya kalau film kan ada ya kotak amal, nah mak papa 50.000, wong namanya latihan. Insya Allah semoga rezeki kita rezeki yang halal dan barokah, amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu